Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulai Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah istri muda tumbal pesugihan. Cerita kali ini merupakan cerita dari narasumber ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana ceritanya istri muda tumbal pesugihan ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian mendengarkan cerita ini menggunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik dalam mendengarkan video kali ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Malam sudah menjelang larut. Udara dalam rumah seorang laki-laki muda, kaya raya dan bertampang rupawan itu pun mulai terasa dingin. Sebut saja namanya Ridwan. Dia tidak sendiri tapi ada seorang perempuan muda yang bergelayut manja di lengannya. Perempuan itu tidak menyadari ada bahaya yang mengancam jiwanya. Dia adalah perempuan muda yang baru saja dinikahi oleh Ridwan, yang dijadikan sebagai istri mudanya. Di sebuah kamar yang terletak di pojok kamar ini seperti kamar yang dikhususkan karena terlihat dari pintu kamarnya yang terbuat dari besi, serta di kamar ini baunya sangat harum sekali, seperti bau kembang melati. Istri mudanya yang diseret masuk ke dalam kamar, perempuan itu langsung terkesiap, terkejut dan juga bertambah ciut nyalinya. Entah bagaimana nasibnya, beberapa sayatan telah berada di beberapa bagian tubuhnya. Aliran darah juga semakin deras mengucur dari beberapa bagian tubuhnya. "Bersiaplah Nona," suara Ridwan yang lemah, tapi cukup terdengar di telinga perempuan itu. "Aku mau kau apakan Ridwan?" tanya perempuan itu sambil terus mengerang kesakitan. Ada penyesalan yang semakin menyeruak dalam benaknya. Seharusnya ia tidak tergiur oleh umpan uang dan perhiasan yang diiming-imingi oleh laki-laki yang bernama Ridwan itu. Suara laki-laki yang bernama Ridwan itu terhenti sejenak. Justru sekarang suara keras yang menggelegar sembari mendekati perempuan itu. Bentuknya mulai terlihat nyata dan sangat menyeramkan. Sepasang bola mata berwarna merah darah membuat penampakannya kian menyeramkan. "Apa ini santapanku Ridwan?" tanyanya tajam. Ridwan hanya terdiam sembari menganggukkan kepalanya, memperlihatkan makhluk menakutkan yang bersiap menikmati santapannya itu. Ya, perempuan yang baru saja dinikahinya itu adalah tumbal yang harus disediakan setiap bulannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, makhluk itu segera melumat seluruh tubuh perempuan itu, menghirup seluruh darah segarnya. Ridwan yang melihat itu bergidik ngeri sampai ketakutan melihat peristiwa di hadapannya. Meski ini bukan yang pertama kali, tapi tetap saja menimbulkan rasa ngeri dan juga jijik. "Bagus, kamu mengikuti apa mauku. Sebagaimana imbalannya, seperti biasa pundi-pundi uang dan hartamu akan bertambah." Ridwan yang mendengar itu pun tersenyum puas. Pesugihan yang dilakukannya telah berhasil sampai sejauh ini. "Terima kasih Ki," ucap Ridwan, sembari membersihkan ceceran darah yang masih tersisa. Kemudian makhluk itu segera menghilang, masuk kembali ke salah satu sudut ruangan itu. Sebelum menghilang, makhluk itu terus berpesan agar Ridwan kembali menyediakan tumbalnya untuknya di 1 bulan yang akan datang. Ridwan pun hanya mampu mengangguk. Perjanjian yang telah disepakati dengan iblis yang dipanggilnya Ki itu telah dibuatnya. Dia tidak mungkin melanggarnya, kalau tidak nyawanya dan keluarganya yang akan terancam dijadikan tumbal juga. "Mas, siapa lagi yang akan dijadikan tumbal Mas? Apa kamu enggak takut suatu waktu nyawa kamu ataupun kami akan jadi tumbal juga suatu saat nanti?"
Ridwan termangu mendengar ucapan istrinya. Keinginan mendapatkan kekayaan berlimpah dengan melakukan ritual pesugihan ini sudah sering dilarang oleh istrinya. Namun, ia tetap nekat untuk melakukannya. Sebenarnya, Mas juga takut. Tapi lihatlah, tidak ada seorang pun yang berani menghina kita lagi kan sekarang? Sarah, istrinya hanya menunduk, tidak berani menatap wajah sang suami. Memang benar apa kata Ridwan, dulu mereka sering dihina dan dikucilkan karena ya miskin. Bukan hanya oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh keluarga mereka sendiri. Tapi ritual pesugihan ini juga berbahaya. Meski lirih, tapi ucapan Sarah sepertinya sampai di telinga Ridwan. Ya mau bagaimana lagi, ini adalah resiko yang harus saya ambil. Sarah pun tidak lagi mau berdebat dengan suaminya. Tidak ada gunanya juga, pasti ujung-ujungnya dia akan mengungkit kembali sejarah kelam mereka dahulu. Ya sudahlah, terserah kamu saja Mas. Ridwan mengangguk. Sarah pun meninggalkan suaminya. Sebuah seringai misterius kemudian tergurat di wajahnya. Kepergian istrinya sedikit banyak membuatnya seperti terlepas dari beban berat yang selama ini menghimpit. Sarah selalu bertentangan dengannya. Terlebih dengan ritual pesugihan yang dilakukannya, Sarah tidak pernah setuju. Dia takut suatu saat salah satu dari mereka akan menjadi tumbal. Banyak rencana yang bermunculan dalam kepalanya, mulai dari menjerat wanita-wanita yang silau akan harta kekayaannya untuk dijadikan calon tumbal berikutnya. Sarah yang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya membuat orang tuanya sempat terkejut. "Sarah, kenapa kamu pulang nak?" tanya ibunya. Sesaat ia tiba dan beristirahat di sebuah rumah sederhana. Jauh berbeda keadaannya dengan rumah suaminya itu. "Sarah takut bu, kelakuan Mas Ridwan sudah semakin menjadi seperti itu." Ibunya Sarah hanya menunduk, prihatin dengan kondisi rumah tangga anaknya. Sudah beberapa kali Sarah meminta restu sang ibu untuk meninggalkan Ridwan dan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. "Kalau begitu keputusanmu, untuk sementara waktu kamu boleh tinggal di sini. Mungkin ini keputusan yang terbaik, agar terhindar dari pengaruh buruk pesugihan itu." Sarah mengangguk, membiarkan diri duduk di kursi, mengistirahatkan tubuh dan juga pikirannya. Paling tidak, dia tidak lagi menyaksikan perempuan-perempuan yang dibawa oleh suaminya di setiap minggunya yang nantinya akan dijadikan tumbal, dan ternyata apa yang diperkirakan Sarah salah besar. Perjanjian Ridwan dengan makhluk pesugihan itu masih mengancam dirinya. Hampir setiap malam ia didatangi oleh sosok makhluk tinggi besar. Terkadang wajahnya sangat menyeramkan, tetapi tidak jarang juga penampakannya bak pangeran tampan dan juga gagah. Sarah mencoba mengabaikannya. Ia tetap sholat 5 waktu, memohon petunjuk pada sang holik agar bisa terlepas dari jeratan perjanjian yang dilakukan oleh suaminya. "Kau tidak bisa lari, anak manusia. Kau adalah pengantin yang telah dijanjikan Ridwan untukku. Kau tidak akan kusakiti, percayalah." Ucapan itu keluar dari makhluk gaib yang masuk ke dalam mimpinya. Sarah menggeliat, berusaha melepaskan diri dari pengaruh si makhluk itu. Dengan rasa cemas ia terus bersikir, membaca beberapa surat yang bisa menebalkan keimanannya dan mencegah pengaruh buruk makhluk tersebut. Makhluk itu seperti tidak senang saat Sarah terus-menerus bersikir. Aura kemarahan tersirat dari pancaran bola matanya yang memerah. Sarah pun tidak mau tergoda seperti Ridwan suaminya. Dia terus bertahan dan tidak mau tergoda oleh pesona makhluk dari dimensi lain itu. Sementara di rumah suaminya, Ridwan semakin terperosok dalam gemilangan harta dan kekayaan yang ditawarkan dan juga diberikan oleh makhluk pemilik pesugihan tersebut.
Banyak perempuan cantik yang terpesona dan juga tergiur oleh kekayaan Ridwan yang melimpah, sehingga satu persatu dari mereka menjadi tumbal setiap bulannya. Bahkan Sarah pun akhirnya diceraikan oleh Ridwan. Tudingan dan juga kecurigaan tetangga kini kerap didengarnya. Ridwan selalu berhasil menutup mulut mereka dengan uang yang berjumlah sangat banyak, sehingga berita miring tentang kehidupannya pun bisa diatasi. Ridwan, bangun. Perjanjian ini akan segera berakhir. Seluruh kekayaan yang ada padamu akan habis perlahan. Ridwan sangat dikejutkan dengan kedatangan makhluk gaib pemilik pesugihan yang dilakukannya. Ya, pantas saja. Malam ini cuaca begitu dingin, tidak seperti biasanya. Tidur laki-laki itu pun tidak sepulas malam-malam sebelumnya. Ada apa, Ki? Kenapa perjanjian ini harus selesai? Tanya Ridwan dengan wajah pucatnya. Apakah saya melakukan kesalahan? Tanya Ridwan lebih lanjut. Benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa perjanjian pesugihan di antara mereka berdua harus berakhir. Ya padahal setiap 1 bulan sekali ia selalu berhasil memberikan tumbal yang telah dijanjikan. Makhluk itu menyeringai, misterius dan juga licik. Seperti ada sesuatu yang sengaja ia rencanakan. Sementara Ridwan sudah sangat gelisah, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Aku tidak memerlukan tumbal-tumbal perempuan yang selama ini kau berikan. Jika ingin harta kekayaan yang ada terus melimpah, kau harus menuruti syarat perjanjian yang baru. Ridwan menahan napas, dadanya bergemuruh, tidak tenang. Menunggu isi perjanjian yang selanjutnya itu apa. Dia benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada dalam isi kepalanya adalah bayangan kemiskinan dan kemelaratan yang bakal menghantuinya dan juga menghampirinya lagi. Apa isi perjanjian itu, Ki? Tidak sabar Ridwan berusaha mendesak makhluk itu. Makhluk itu kembali menyeringai, mempertontonkan kemenangan. Merasa Ridwan tidak akan menolak perjanjian yang ditawarkan. Kalau Sarah mantan istrimu itu bisa menjadi pengantinku, seumur hidupmu akan hidup bergelimang harta. Ridwan terperanjat mendengar isi perjanjian yang ditawarkan oleh makhluk itu. Benar-benar tidak menduga kalau makhluk itu mengincar mantan istrinya untuk dijadikan seorang pengantin. Untuk beberapa saat Ridwan ini terdiam, termenung memikirkan permintaan makhluk pemilik pesugihan tersebut. Di satu sisi dia masih menyayangi dan juga menginginkan Sarah menjadi istrinya, sementara di lain sisi ia juga tidak mau kembali ke kehidupannya yang dulu, miskin dan selalu dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Akan saya usahakan, Ki, jawab Ridwan dengan datar. Seringai penuh kemenangan terpampang kini di wajah makhluk gaib itu. Tidak terlalu sulit baginya untuk membujuk Ridwan. Iming-iming harta melimpah bisa membuatnya takluk dan mau saja mengikuti keinginan makhluk itu. Begitu cepat Ridwan segera menyusul Sarah ke rumah mantan mertuanya. Dia harus berhasil membujuk Sarah agar mau bersekutu dengan makhluk itu. Mau apa, Mas? Kamu datang ke sini? Tanya Sarah dengan ketus. Ridwan sangat jarang mengunjungi ibunya. Kalau tidak ada hal-hal yang benar-benar penting, ia tidak akan mau berkunjung ke sini. Mas ingin kamu dan juga anak kita pulang bersamaku hari ini juga. Sarah melengos mendengar ucapan Ridwan. Instingnya ini mengatakan ada sesuatu hal yang tidak beres dan yang akan terjadi nantinya. Maaf Mas, aku nggak akan pulang bersamamu lagi. Aku lebih senang tinggal di sini. Ridwan yang mendengar penolakan Sarah, wajahnya langsung memerah menahan kesal. Bayangan kemiskinan kembali menghantuinya. Bagaimanapun juga, ia harus berhasil membujuk Sarah untuk segera pulang dan mau menuruti keinginannya. Apa yang membuatmu senang tinggal di sini? Rumah sederhana dan hidup serba pas-pasan seperti ini. Nada suara Ridwan semakin meninggi. Saya nggak betah tinggal bersama kamu, Mas.
Di sini saya bisa sholat dan tidak merasakan hawa yang panas yang kerap menggangguku dan juga anak kita saat beribadah. Mendengar jawaban Sarah, Ridwan kemudian tertunduk. Hati kecil laki-laki itu tiba-tiba membuatnya menyadari kebenaran ucapan Sarah. Lagi-lagi hawa nafsu dan juga ketakutan hidup susah membuatnya mengabaikan bisikan nuraninya. Sedikit kasar Ridwan memaksa Sarah untuk masuk ke dalam mobil, tidak memperdulikan rengekan anaknya maupun teriakan ibu mertuanya. Yang ada dalam pikirannya adalah secepat mungkin bisa membawa Sarah kembali ke rumah dan menyiapkan ritual dengan makhluk pemilik pesugihan itu. Sarah yang disekap dan juga diikat tidak berkutik ketika Ridwan membawanya dengan paksa. Ingin berteriak, perempuan yang masih terlihat sayu itu tidak sanggup. Obat bius yang diberikan Ridwan saat menyekapnya tadi telah bekerja dengan sempurna. Menjelang tengah malam, Sarah baru terbangun. Dia merasa terkejut ketika ia melihat dandanannya menyerupai dandanan pengantin. Kebaya putih dan juga aroma melati sangat kental sekali. Di tempat tidur dan juga lantai pun bunga melati terlihat berserakan. "Mas, lepaskan mas, lepaskan aku mas," jerit Sarah tidak henti-hentinya. Ridwan sama sekali tidak menggubris teriakan itu. Sebuah senyum puas tergurat di bibirnya. Kelimangan harta telah membayang di pelupuk mata laki-laki itu. Entah sudah berapa kali Sarah berteriak meronta-ronta, tapi Ridwan hanya pura-pura tidak mendengarnya. Istrinya itu dibiarkan saja berteriak hingga akhirnya lemas dan berhenti sendiri. Beberapa saat kemudian makhluk yang sering muncul dalam mimpi Sarah akhirnya muncul dan berdiri di depannya. Makhluk yang menyerupai laki-laki muda dan berparas tampan. "Selamat datang pengantinku," ucapnya ramah dan tersenyum. Tidak ada wajah menyeramkan di sana. Tidak ada pula seringai kejam yang acap diperlihatkan pada tumbal yang biasa diterimanya. "Siapa kau? Mau apa kau di sini?" Sarah mencoba menghindar ketika makhluk itu mencoba mendekatinya. Meski ia berusaha menjauh dari makhluk itu, tapi ia sia-sia juga akhirnya. Makhluk itu bahkan semakin mendekat. Aroma melati pun kian kental membuat Sarah sedikit lemas. "Kau tidak akan menyesal menjadi pengantinku. Apapun yang kau inginkan pasti akan mudah didapatkan." Sarah tidak lagi bisa mendengar ucapan makhluk itu. Tubuhnya jatuh luruh ke tempat tidur. Meski dia berusaha menahan serangan makhluk itu, apa daya dia tidak sanggup. Malam ini, ia akhirnya harus menjadi korban perjanjian suaminya sendiri. Air mata terus menetes di pipi Sarah. Dia menyadari telah menjadi korban dari keserakahan suaminya. Dendam segera menyala dalam dada perempuan yang harus menyerahkan seluruh kehidupannya pada makhluk itu. Sesuai dengan perjanjian makhluk pemilik pesugihan itu, Sarah harus menjadi pengantin setiap bulannya. Sementara Ridwan tidak perlu pusing mencari tumbal dan bisa hidup dengan enak dan berkelimangan harta. "Kamu sangat kejam, Mas. Suami tidak punya hati. Kenapa aku yang dijadikan alat untuk mewujudkan keinginanmu itu? Saya tidak ingin kembali miskin seperti dulu. Lagi pula kan makhluk itu menyukaimu, Sarah." Mendengar jawaban Ridwan, amarah Sarah seketika mendidih. Kejam sekali tindakan suaminya. Ada kemarahan yang tersirat di matanya. Ridwan sendiri sempat merasa takut saat melihat sorot kemarahan itu. Itu adalah percakapan terakhir Ridwan dan Sarah. Ia memutuskan meninggalkan rumah Ridwan dan kembali ke tempat ibunya. Meskipun harus menjadi pengantin makhluk itu tiap bulannya, dia tidak melakukannya di rumah Ridwan. Makhluk yang kini menjadi suami gaibnya itu pun tidak keberatan dan menyetujui keinginan Sarah. Setelah beberapa bulan Sarah menjalani hidup dengan kekayaan yang kini dimilikinya, dia pun tidak perlu bekerja keras untuk menghidupi ibu dan putranya. Namun, ternyata hati kecilnya selalu berbisik apa yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan hati kecilnya.
Sarah terus memohon pada makhluk pemilik pesugihan itu untuk berhenti menjadi pengantinnya. Namun seberapa banyak ia meminta, sebanyak itu pula Sarah harus menekan keinginannya. Makhluk itu tidak bersedia melepaskannya. Sampai singkat ceritanya, sudah berbulan-bulan saya menjadi pengantin. Bolehkah saya berhenti menjadi pengantin? Ujar Sarah dengan sendunya. Makhluk menyerupai laki-laki berparas menawan itu memandang iba pada Sarah. Berkali-kali makhluk itu merasakan hawa panas ketika berdekatan dengan perempuan itu. Ternyata Sarah masih terus bersikir dan menjalankan sholat 5 waktunya, meskipun sangat sulit melakukannya. Ada syaratnya, Sarah, jika kau ingin lepas menjadi pengantinku. Apa itu syaratnya? Mata Sarah membulat takjub mendengar jawaban makhluk itu. Sepertinya usaha dia untuk bisa lepas dari perjanjian ini bisa membuahkan hasil. Sebuah senyuman tampak di wajah makhluk itu, kecil tetapi menyejukkan. Perasaan Sarah sedikit lega. Kau harus menumbalkan suamimu si Ridwan, karena kematiannya yang bisa memutuskan perjanjian ini. Sarah yang terkejut mendengar itu. Ia hanya bisa menunduk, merasa mustahil bisa memenuhi permintaan makhluk itu, menjadikan Ridwan sebagai tumbal pemutus perjanjian yang menjadikannya sebagai pengantin sang makhluk itu. Bagaimana caranya? Tidak mudah menjadikan Ridwan sebagai tumbal. Setengah putus asa, Sarah duduk di ranjang. Sebuah seringai misterius terlihat di wajah makhluk itu. Sepertinya kau melupakan sesuatu, Sarah. Sewaktu kau telah berhasil menjadi pengantinku, maka apapun yang kau inginkan akan aku berikan, termasuk kematian Ridwan, potong Sarah. Makhluk itu yang mengangguk. Sarah tersenyum senang. Akhirnya dia bisa juga melepaskan diri dari perjanjian yang dibuat oleh mantan suaminya. Ridwan, bangun. Ridwan kemudian terbangun mendengar suara makhluk yang dulu dipujanya itu. Tidak menyangka harus berurusan lagi dengan makhluk itu. Ada apa, Ki? Tanya Ridwan. Takut hati kecilnya terus berbisik. Pasti ada sesuatu yang membahayakan nyawanya. Temui aku di ruangan pemujaan di kamar yang sudah dikhususkan untukku itu. Perjanjian kita akan segera berakhir. Ridwan semakin ketakutan. Perjanjian yang mana lagi? Dia sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian dengan makhluk itu. Mau membantah tapi ia tidak berani. Akhirnya Ridwan menurut saja dan kemudian menuju ruang bawah tanah, tempat ia rutin melakukan ritual pesugihan. Aroma melati memenuhi ruangan itu. Makhluk pemilik pesugihan itu telah berada di sana. Saat Ridwan tiba, tidak ada senyum di wajah makhluk itu, hanya ada seringai kejam. Dan itu pun siap memangsanya. Ridwan, hari ini perjanjian di antara kita telah berakhir. Sarah mantan istrimu telah memutuskan untuk berhenti menjadi pengantinku. Sebagai gantinya, kau harus menjadi tumbalnya. Ridwan sangat terkejut. Ingin mengelak, tapi tidak bisa. Makhluk itu telah berada di hadapannya. Kamu kejam, Ridwan. Apapun akan kau korbankan untuk mewujudkan keinginanmu, termasuk ibu dari anakmu sendiri. Ridwan kemudian diam memucat, mematung tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah tertancap ke tanah, percuma meratap. Ia adalah buah dari perbuatannya. Kuku tajam makhluk itu mulai menyayat setiap inci bagian tubuhnya, menyiksanya secara perlahan. Rasa sakit yang dulu selalu ia nikmati dari setiap tumbal yang dipersembahkan pada makhluk itu. Wah, ampun, sakit. Teriakan yang dulu pernah selalu ia dengarkan kini meluncur dari mulutnya. Bahkan ketika darah segar yang mulai mengalir seperti madu segar yang baru saja dipanen dari robekan leher, rakus makhluk itu menikmati santapannya dengan lahap. Ridwan tidak berkutik. Apa yang dilakukannya dulu kini ia alami sendiri. Makhluk itu tersenyum puas. Selesai sudah perjanjian yang telah ia lakukan dengan manusia dahaga itu.
Seluruh harta kekayaan Ridwan pun habis dalam sekejap, terbakar begitu saja, sementara Sarah bisa hidup seperti dulu lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena channel ini akan memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian di setiap videonya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus dukung channel ini, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadikan manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.